minyak khusus untuk pengasihan, yaitu khusus untuk agar diri kita mudah disenangi oleh orang lain. Dan saya ingatkan bahwa amalan ini sama sekali tidak bisa untuk berbuat maksiat. Pahami kata-kata saya, ini kuncinya. Ketika kita menahan sesuatu hal yang sangat kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembangunan untuk Padepokan Nurjat Jati Sholawat Al-Duni sedang dilaksanakan, dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah mendapatkan ijazah pengasihan mata atau pelet mata ngacung? Belum ya? Jadi ini adalah kolaborasinya minyak khusus untuk pengasihan, yaitu khusus untuk agar diri kita mudah disenangi oleh orang lain. Dan ketika mengamalkan amalan ini atau mengasma minyak ini, nanti bisa panjenengan campurkan dengan 7 minyak yang berbeda, yaitu minyak kasturi, minyak jafaron merah, minyak misik putih, minyak ajar aswad, dan lain sebagainya. Ketika nanti ingin dijadikan lebih banyak, maka dicampurkan dengan 7 minyak tersebut, dan selama 7 hari mengamalkan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara banaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta ghairu fatihin. Itu diamalkan selama 7 malam, dan selama 7 hari tersebut tidak boleh memakan makanan yang bercampur dengan garam dan gula. Jadi ngesrep. Kalau air ya air saja, tidak boleh dicampur dengan garam, dan makannya tidak boleh dicampurkan dengan garam dan gula. Jadi ngesrep. Dan minyaknya mulai puasanya itu di tanggal 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Jadi pada tanggal-tanggal bulan purnama penuh, bulan purnama muncul. Dan nanti minyaknya ketika zikir itu ditaruh di tempat yang terbuka, langsung di bawah langit begitu, langsung di bawah langit. Nah biasanya
anak-anak muda ini untuk prakteknya biasanya biar mahabbahnya tersambung, ketika memandang lawan jenis itu nanti ditelan ludahnya dengan niat untuk menelan mengikat pasangan tersebut. Dan saya ingatkan bahwa amalan ini sama sekali tidak bisa untuk berbuat maksiat. Yang perlu diingat ketika melakukan riyadhah selama 7 malam ini, tidak boleh memandang wanita dengan syahwat atau dengan nafsu. Dan yang kedua, pantangannya tidak boleh melakukan inoni. Yang ketiga, tidak boleh menonton film porno. Paham? Jadi melihat kayak semokmen itu tidak boleh. Semok ya wes gitu tak wes. Terus gak dilanjut nih. Pantangannya seperti itu. Kalau dilakukan tambar. Jadi intinya semakin kita menahan apa yang kita inginkan, maka di situ kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Pahami kata-kata saya. Ini kuncinya. Ketika kita menahan sesuatu hal yang sangat kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ketika kita menginginkan sesuatu lalu kita bisa menahan karena Allah, itu nanti akan diberikan sepenuhnya oleh Allah. Contoh, ketika kita pengen dunia, pengen harta, kita tidak punya harta nih, tidak punya apa-apa, terus kita bersedekah, maka rezeki kita akan sangat lancar sekali, kita akan kaya. Ketika kita ingin wanita, pengen cepat menikah, jangan sekali-kali memandang wanita, kayak semok kelam, bedilam itu, jangan. Semakin sampai seperti itu, semakin jauh jodohnya jenengan, semakin jauh. Maka berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Sebab itu inilah yang disebut dengan ilmu kabumian atau upanisa. Upanisa itu menghilangkan keakuan. Atau kita sering kalau di dalam tasawuf itu as-sofa, al-jafa, dan al-wafa. Dipuji dan dicaci sami, tapi pelajaran yang pertama yaitu menghilangkan keakuan di dalam diri kita, kesombongan. Menghilangkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam Jawa disebut dengan upanisa. Upanisa itu menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Biasanya raja yang mau muksa atau sudah tidak mau berkecimpung tentang dunia, pengen masuk seluruh jiwa dan raganya ini hilang, itu melakukan yang namanya muksa. Untuk bisa muksa, yang dilakukan yang pertama adalah upanisa. Upanisa itu menghilangkan keakuan, enggak membanggakan dirinya. Mungkin jadi raja, dia turun dulu ke bawah ke masyarakat, jual es cendol. Sudah tidak merasa, wah aku pernah jadi raja, itu tidak. Makanya sampean di sini santri-santri, saya suruh untuk menata sandal, saya suruh untuk mencuci kamar mandi. Bahkan kiai saya sendiri, Abbas Suyuti Al-Ghazali itu, beliau ketika ada tamu yang datang, memuliakan beliau, mengagumi beliau. Ketika tamunya itu pulang, beliau cepat-cepat menata sandal dan ngepel tempat duduknya tamu tadi. Untuk apa? Untuk merasa menghilangkan, aku ini adalah orang besar, aku ini orang yang dibutuhkan. Untuk menghilangkan keakuan yang ada dalam diri kita. Ini salah satu bahayanya ketika panjenengan nanti mengamalkan amalan lalu dipuji orang, akan muncul keakuan di dalam diri panjenengan. Pengen dimuliakan orang, pengen diajeni orang, padahal orang diajeni itu tidak enak, lebih enak disayangi. Kalau diajeni itu hanya karena ada sesuatu hal yang diaji-ajikan. Nanti kalau yang diaji-ajikan itu hilang, sudah sampean nanti akan disepelekan. Makanya saya nggak pengen panjenengan semuanya datang ke sini, mondok ke sini. Karena apa? Oh, karena Gusnya sakti, ngelihat di YouTube begini begitu. Saya tidak pengen seperti itu. Nanti kalau sampean tahu saya itu makan cuman pakai nasi, sama istri saya sering bertengkar, kerjaan saya cuman tukang rosok, akhirnya hilang tawaduknya, hilang ta'dimnya, dan hilang semua kebarokahannya. Saya tidak pengen seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan kalau panjenengan ke sini datang karena menganggap saya ini itu, sampean akan kecewa. Tetapi kalau sampean datang ke sini niatnya untuk benar-benar bertalabul ilmi, sama-sama berbagi pengetahuan, di sini benar-benar niatnya silaturahmi, maka tidak akan ada kekecewaan.
Yang sering menjadi kekecewaan karena apa? Karena menganggap seseorang itu lebih sangat beraji-aji, membangga-banggakan. Sehingga apa? Ketika hilang yang dibangga-banggakan, yang ada adalah menyepelekan. Auzubillahi min zalim. Makanya saya sering menyampaikan ke panjenengan semuanya, datang ke sini niatnya untuk silaturahmi, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Anggap saya sebagai orang tua panjenengan. Sampai saya terima entah dengan apapun niatnya, tujuannya yang penting saya niatnya baik. Yang penting saya niatnya baik. Saya tidak peduli apapun niat panjenengan datang ke sini, yang terpenting semua yang datang ke sini adalah anak saya, adalah keluarga saya. Kalau yang nanti setelah dari sini ternyata nggak suka sama saya, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting niat saya baik. Nah, repotnya ketika nanti panjenengan semuanya keluar dari sini lalu membuka padepokan atau pondok, dan sampai nanti akan terlihat sangat berwibawa, lalu banyak orang yang datang, lalu yang datang tadi mengajeni jenengan karena ada yang diaji-ajikan tadi, dan lama-lama tidak mengajeni jenengan. Ini nanti butuh yang namanya kesabaran dan juga keikhlasan. Karena apa? Ketika jenengan baik kepada orang, lalu ternyata orang itu tidak baik kepada panjenengan, lalu muncul di dalam hati panjenengan, alah buat apa saya baik sama orang, ternyata orang yang saya baiki tidak baik sama saya. Ini loh yang dibutuhkan ialah kesabaran dan keikhlasan. Tidak semuanya seperti itu. Dan yang jelas ketika panjenengan punya pikiran seperti itu, berarti tujuannya hanya kepada manusia, bukan berbuat baiknya bukan karena Allah. Kalau sampean berbuat baiknya karena Allah, maka tidak mengharapkan balasan dari makhluk, dari manusia. Sampean ketika mempunyai pondok, ya harus tetap baik sama orang. Niatnya baik, ya terus tetap baik. Walaupun orang tidak baik dengan diri kita, itu tidak jadi masalah. Sampean tetap harus baik sama teman. Punya apa-apa ngasih. Entah itu teman itu ketika dia punya mau ngasih atau tidak, itu urusan temannya jenengan dengan Allah. Jenengan harus tetap baik kepada teman. Ada tetangga sama nanti ketika sudah berkeluarga, tetap harus memberikan makanan, tetap baik kepada tetangga. Ketika tetangga tadi punya makanan kok enggak memberikan ke panjenengan, ya enggak usah sakit hati. Karena tugasnya panjenengan yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, itu baik kepada tetangga. Entah tetangganya baik atau tidak, itu tidak masalah. Tugasnya panjenengan itu untuk baik kepada istri. Entah istri jenengan itu ketika dibaiki tidak baik, itu urusan istrinya panjenengan dengan Allah. Yang jelas panjenengan harus tetap baik kepada istri. Ketika panjenengan punya anak, panjenengan harus tetap baik kepada anak. Entah anak nanti ketika sampean tua diurusi atau tidak oleh anak, itu tidak menjadi masalah. Karena tugas panjenengan memang harus baik kepada anak. Jangan sampai ketika melakukan kebaikan hanya mengharapkan balasan dari manusia. Sangat kecil sekali. Oleh sebab itu, kebaikan itu butuh kesabaran dan juga butuh keikhlasan. Tidak perlu pengen diajeni sama orang. Karena dengan kita mengajeni orang lain, dengan kita menghormati orang lain, kita nanti pasti juga akan dihormati oleh orang lain. Ada orang duduk sampai nunduk, pasti orang nanti akan kagum dan menghormati jenengan. Tapi kalau ada orang duduk, ada orang di jalan sampai nggak menyapa, sampai bisa-bisa diserampang atau dibentak. Karena apa? Karena sampean nggak bisa menghargai orang. Begitu juga ketika amalan ini saya berikan ke panjenengan, kuncinya ialah berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ketika pengen dapat jagung 1 genggam, pengen dapat jagung banyak, mungkin 10 karung atau 5 karung, pengen panen jagung, ya harus mau membuang jagung. Harus mau membuang menanam jagung ke tanah. Nanti akan muncul banyak jagung. Pengen dapat padi, harus mau membuang padi. Itulah yang disebut dengan kabumian. Yaitu pertama adalah upanisa, menghilangkan keakuan. Yang kedua adalah kabumian. Kabumian itu belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin diinjak-injak, dihina, dicaci, dikasih kotoran, tetap menumbuhkan makanan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Itulah wataknya bumi. Makanya sering sekali ketika belajar ilmu hikmah terutama sering topo gantung. Atau kita sering tiap hari sholat sujud, merunduk serendah-rendahnya ke tanah, maka ini nanti akan mengabulkan doa kita yang ke langit.
Oleh sebab itu sering sekali orang yang belajar ilmu kanugrahan atau kejadukan, kekebalan dan sebagainya, tapanya gantung. Mungkin panjenengan santri-santri sudah pernah saya ajak ke makom gantung, ke Mbah Joyo Digdan. Itu adalah beliau sebenarnya diamalkan bukan dari jin begini begitu ilmu pancasona, bukan. Sufi, ilmu kaji diri. Semakin kita menghormati bumi, semakin kita takdim kepada bumi, belajar wataknya bumi, mengamalkan wataknya bumi, maka kita nanti akan sangat dihormati oleh bumi. Bahkan ketika sakit kadang nempel tanah aja sembuh. Banyak orang-orang tua dulu kalau sakit cuma minum dari gentong itu sembuh. Itulah yang disebut dengan ilmu kabumian. Setelah belajar wataknya bumi, lalu belajarlah upawasa. Upawasa itu puasa. Setelah puasa baru yang akhirnya puasa ada yang di bawah pohon dan lain, baru bisa muksa. Nah, semua amalan tadi ini ialah jalan untuk mendekat kepada Allah. Amalan ini atau minyak ini insyaallah sudah saya riadohi. Salah satunya alhamdulillah saya campurkan juga dari ini. Ini adalah minyak yang dari tabarukannya jenggotnya, rambutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dicelupkan dan sudah saya campur dengan 7 minyak dan alhamdulillah sudah saya amalkan dengan isim multifungsi. Namanya isim multifungsi. Salah satunya untuk pengasihan dan pelarisan, Pak insya Allah. Tapi semuanya hanya sebuah sarana doa. Dikabul tidaknya urusan dengan Allah. Ini souvenir ada padepokan yang saya maharkan untuk saudara-saudara kita itu yang mau itu, dan ini saya berikan ke panjenengan. Saya harapkan dengan penuh harap ke panjenengan semuanya ketika saya kasih ini, tolong benar-benar dijaga hatinya, jangan sampai panjenengan menjadi hubud dunya. Karena apa? Biasanya akan mudah sekali disukai oleh orang. Yaitu amalannya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara banaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini diamalkan. Cukup dibaca 7 kali setelah sholat. Tapi kalau panjenengan ingin memperbanyak, contohnya untuk ibu di rumah atau untuk membantu siapa, untuk apa, itu dicampurkan dulu dengan minyak yang banyak, 7 minyak, lalu dipasai 7 hari, dan ketika puasa 7 hari tadi dibaca amalannya, dan selama berpuasa yang penting tidak melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak memandang wanita dengan penuh syahwat atau nafsu. Tidak boleh ngerti orang itu saya mau menung itu, tidak boleh. Karena apa? Karena ketika panjenengan menginginkan sesuatu dan sampean bisa menahan sesuatu itu dengan sekuat-kuatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Kuncinya berikanlah apa yang kamu inginkan, maka akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Itu yang pertama. Tidak boleh memandang wanita dengan penuh syahwat. Yang kedua, tidak boleh menonton film porno. Makanya santri tidak boleh pegang HP ketika sedang riyadhah. Karena apa? Karena nggak sengaja nanti ngeliat apa gitu muncul gitu, ya batal sudah. Makanya tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, tidak boleh melakukan inoni, paham ya? Jadi ketika jenengan mengamalkan ini, apalagi sesuai dengan ijazah yang sebelumnya saya ijazahkan, yaitu tarik nafas. Ada 3 nafas di dalam diri kita itu. Yang pertama, nafas Allah. Ketika pertama kali ditiupkan ke dalam jasad, ke dalam tubuh Nabi Adam, itu adalah nafas dari Allah. Ruh dari Allah. Itu yang pertama, adanya di muka. Itu nafas yang pertama. Yang kedua, nafas nurullah. Yang pertama adalah nafas nurullah. Yang kedua adalah nafas Nur Muhammad. Yang ketiga adalah nafas Adam atau diri kita. Nah, untuk bisa mengetahui atau mengobati atau untuk pengobatan atau untuk pengasihan, gunakan 3 nafas tadi. Nafas yang pertama menarik nafas seperti orang angop, tapi ditahan hanya di batas kerongkongan dan muka. Itu sambil zikir membayangkan huruf Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, zikirnya atau nafasnya Nur Muhammad. Tarik nafas, tahan di dada. Sambil yang di bawah pusar ini atau kemaluan ini disenggak, ditarik ke atas ke dada sambil membayangkan tulisan Muhammad yang di bagian dada. Terus yang ketiga, tarik nafas, tahan di perut ke bawah. Jadi
nafasnya ditaruh di perut, dikembungkan perutnya. Kalau yang pertama ini nanti mengempis. Yang kedua yang Nur Muhammad tadi itu nanti ketika ditarik perutnya akan mengempis dan energi yang ada di kemaluan itu nanti akan masuk ke atas, akan naik ke atas ke muka, sehingga mukanya nanti insya Allah bercahaya dan akan disukai oleh lawan jenis. Makanya ketika punya syahwat yang kuat jangan dilepaskan dengan cara melakukan inoni atau masturbasi. Apa bahasanya? Aku ngomong nggak penak. Nggak boleh, nggak boleh. Itu karena apa, energinya terbuang sia-sia jadi tua. Tapi kalau bisa menahan itu dengan cara tarik nafas, tahan di dada. Ketika ditahan di dada, nanti yang di perut atau yang di kemaluan akan naik ke atas. Perutnya akan mengecil ini. Ketika saya menahan di dada, pasti perutnya mengecil dan energi yang ada di kemaluan akan naik ke atas menjadi cahaya. Itu nafas Nur Muhammad. Yang ketiga nafasnya Adam. Taruh di perut. Nafasnya ini taruh di perut. Pasti perutnya akan membesar. Nah, ketika membesar ini bayangkan pusarnya ini enggak ada sampai ke kaki. Pusarnya ini enggak ada. Nah, ketika mengamalkan amalan ini nanti minyaknya taruh di atap atau langsung terkena cahaya bulan. Mengamalkannya di tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18 di 7 hari ini. Nah, selama di 7 hari ini lakukan puasa ngresep, yaitu tidak makan makanan yang ada gula maupun garamnya. Yang penting wis itu kok. Lek memang manis ya manisnya buah atau manisnya yang ada di pepohonan asli, tidak dari campuran tadi. Makanya ya kalau saya sih hanya air putih dan nasi itu selama 7 hari itu ngesrep seperti itu. Ini insyaallah sudah saya lakukan. Nah, selama 7 hari seperti itu, nah nanti insyaallah bisa untuk isim multifungsi yang seperti saya ijazahkan tadi. Jadi semoga apa yang saya berikan ke panjenengan ini bisa memberikan manfaat untuk prakteknya ya seperti yang saya lakukan kemarin-kemarin itu, permainan seperti itu, ayam nanti dikasih minyak ini sambil tahan nafas, nanti ayamnya ngintilin kayak gitu. Tapi jangan buat wanita apalagi yang nggak niat untuk menikah ya. Dan saya harapkan semuanya diniatkan untuk mencari ridha Allah. Dan kalaupun ada bonus-bonusnya yang lain itu semuanya hanya batang-batangnya saja, tapi yang penting pohonnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih untuk semua anak-anakku. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawat-selawat saking welas Gusti Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju satu persatu. Satu-satu. Jadi ketika menerima minyak ini perlu untuk dipahami bahwa berikanlah apa yang kita inginkan maka akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Cobalah tahan semua apa yang sampean inginkan. Sampean pengen dunia, maka sampean harus memberikan dunia, sedekah sehingga sampean bisa kaya. Pengen dapat wanita, ya sampean harus mau menahan syahwat keinginan untuk mendapatkan wanita tersebut. Harus benar-benar menahan karena Allah. Inilah rahasianya yang terkandung. Jadi saya harapkan jenengan nanti bisa menahan nafsu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah yang ada di dalam diri panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibaca zatnya dulu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Lalu taruh nafas dari mulut seperti orang angop. Lalu ditahannya hanya sebatas kerongkongan dan kepala sambil membayangkan huruf Allah. Ini namanya nafas Nurullah. Lepaskan dari mulut pelan. Sekarang yang kedua, nafas Nur Muhammad. Letaknya pada dada, ditahan di dalam dada dan tarik yang ada di kemaluan untuk naik ke atas sambil bayangkan huruf Muhammad. Tarik nafas. Allahumma shalli wa sallim. Lepaskan dari mulut pelan. Sekarang nafasnya Nabi Adam, yaitu ibu bapak kita, orang tua kita. Jadi ketika menarik nafas, tahan di perut. Pusar ini adalah sambungan kita dengan orang tua kita.
selama 9 bulan kita tidak makan, tidak minum, ya hidup di dalam perut karena pusar kita. Mulut kita yang pertama itu pusar, ini mulut yang kedua. Jadi sekarang nafasnya Nabi Adam, tarik nafas, tahan di perut. Bayangkan ibu bapak jenengan, lepaskan dari mulut pelan. Alhamdulillah. Saya harapkan setiap habis sholat dibaca 7 kali inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa naftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Paham nggih? Insyaallah. Barakallah. Monggo sayang. Barakallah. Untuk usaha yang sudah menikah, janji tidak boleh dipakai untuk wanita loh ya. Dan yang untuk wanita harus mau untuk dinikahi. Untuk pelarisan, pengasihan saja. Ada yang belakang ya. Ada perlu. Yang belakang itu. Kalau untuk pelarisan pengasihan itu cukup digantung ya. Iya. Yang belum. Yang megang kamera mohon maaf nggak boleh ya. Udah, Pak Lurah. Jangan buat melet ya Pak Lurah. Sudah semuanya? Yang belum bang, belum. Daftaran jangan menghadap ke saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.